Di video ini, gue bakal bawain alur episode 9 dari anime I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class. Oke, langsung gue mulai aja. Hari Maki ke rumahnya Umi telah tiba, dan Amami hanya bisa turut prihatin yang membuat Maki jadi bingung karena biasanya Amami bakal heboh. Maki jadi agak takut sama ayahnya Umi dan Umi jelasin kalau yang menakutkan itu Riku, kakaknya. Seki merasa jadi Maki itu enak karena minggu ini ke rumah Umi dan minggu depan pesta Natal bareng, tapi Maki jelasin dia nggak bisa ikut karena nggak bilang mau partisipasi. Seki pun berencana datengin kakaknya untuk mengonfirmasi soal ini. Kakaknya Seki adalah ketua OSIS, dan Seki langsung minta nambahin namanya Maki. Sebenarnya udah nggak bisa, tapi karena kekurangan orang, Maki masih bisa ikut berpartisipasi. Waktu siap-siap, Maki dengar ibunya nelpon ibunya Umi. Karena lihat bungkus rokok dan muka ibunya yang kurang semangat, dia mencoba nanyain keadaan ibunya. Awalnya dia ngelak, tapi akhirnya ibunya ngaku kalau ayahnya udah tahu soal situasi kerjaan ibunya. Ibunya bilang kalau dia nggak kerja pun masih bisa hidup dengan uang dari ayahnya. Tapi dia keras kepala dan tidak menyentuh uang itu karena dia bisa lupain hal yang nggak enak selama dia kerja. Waktu datang ke rumahnya Umi, Maki melihat ayahnya Umi yang terkesan galak. Waktu mulai ngobrol, ibunya dan Umi berusaha memaksa ayahnya untuk lebih rileks. Kemudian, ibunya Umi minta ayahnya Umi untuk manggilin kakaknya. Umi bilang kalau kakaknya ini pengangguran yang suka ngurung diri dan selalu merayap menuju Amami tanpa alasan. Waktu makan, Umi ngajak Maki main game habis makan dan berencana minjem kamar kakaknya, tapi kakaknya nggak mau. Umi juga minta kakaknya keluar sesekali seperti nyari kerjaan dan ayahnya setuju dengan omongannya Umi. Waktu mulai makan, Maki terdiam dan membuat semuanya bingung karena ternyata dia nangis. Waktu kecil, Maki deket sama ayahnya dan mereka bertiga sering makan malam bersama. Namun sejak dia SMP, ayahnya sering pulang larut dan jadinya makan berdua sama ibunya aja. Ditambah ibunya juga jadi jarang ngomong. Sejak orang tuanya cerai, dia makan sendirian. Karena terus menangis, dia milih keluar dan Umi mencoba mengejarnya. Tapi Maki terus meminta untuk sendirian dulu. Umi tetap menangkapnya dan meminta Maki bermanja padanya sesukanya. Umi ngerti kalau Maki masih mikirin soal orang tuanya dan memintanya tidur di pangkuannya. Bangunnya, Umi udah di sebelahnya lagi ngeliatin dia tidur. Habis jawab pertanyaan Umi soal rasa tidur di pangkuannya, Maki merasa dia nggak ngapa-ngapain yang bikin Umi harus sampai kayak gitu. Tapi Umi beralasan Maki udah berbuat banyak hal untuknya sejak awal. Awalnya mereka mau ciuman, tapi dipergokin sama ibunya Umi. Ibunya nggak ngelarang, tapi minta mereka tahu waktu dan tempat. Ayahnya juga mau ngobrol berdua sama Maki dan ayahnya memuji Maki yang sudah berusaha menghadapi semuanya sendirian. Namun ayahnya juga meminta Maki untuk mikirin perasaannya sendiri. Waktu Maki pulang, dia lihat catatan ibunya lagi belanja, bungkus rokok, dan album yang terbuka. Melihat foto mereka bertiga dulu, Maki mutusin minta tolong sama Umi. Ya, kurang lebih kayak gitu aja alurnya. Jangan lupa buat nonton fullnya juga karena ini hanya singkatnya aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.